kamera nggak kelihatan. Jangan dulu Ustaz. Oke, Kang Tis, boleh sekarang saya ingin tahu, mungkin karena kita harus lihat dari dua sisi. Kang Tis mungkin boleh menceritakan apa yang terjadi menurut versi Anda. Ya. Ingat bahwa tadi sebelumnya Anda sudah bercerita pada kita dan kita merekam video Anda. Jadi kita punya bukti-bukti juga apa yang Anda ceritakan tadi pada kita. Bisa Anda ulangi hal tersebut di kamera? Silakan Kang Tis. Iya. Gini Pak, saya sebagai patrol sound system Bandung Selatan, sound system kecil-kecilan dari Bandung Selatan. Ya saya udah pasang, udah itu. Saya tuh bukan membentak Pak. Saya tuh posisi saya bilang siap gitu aja. Saya bilang siap. Saya dipanggil ke depan, ya saya panggil ke depan. Anda tidak membentak ya? Enggak, jadi saya kan dia bilang angkat itu, angkat ini, angkat pas treble. Kata saya siap Pak, gitu aja saya mah. Tuntutan pekerjaan saya gitu. Lalu? Ya saya dia panggil ke depan, saya ke depan gitu aja. Dan apa yang terjadi? Ya udah terjadi gitu, saya minta maaf terus sama Bapak, minta maaf. Saya terus-terusan minta maaf sama Bapak. Ya saya udah beres, dan dia udah menang-menangin saya pergi, saya dipanggil lagi, katanya saya belum tulus, dilihat dari mana gitu, saya belum tulus, saya minta maaf kepada dia gitu, saya tuh udah maaf-maafan terus, dia bilang ini apa, kaki Pak, kata saya nggak tahu saya mau diinjak gitu sama Bapak, Injak, oke. Saya nggak tahu mau diinjak sama Bapak, saya nunduk di bawah. Saya diambil sama teman, sama rekan abatasa, saya dipanggil, diambil. Kata dia saya masih belum beres juga, saya harus naik ke panggung. Saya naik ke panggung. Saya dimain, saya maaf-maafan sama dia. Saya udah gitu maaf-maafan. Saya bukan nelpon siapa-siapa, bukan nelpon ya orang-orang apa itu, saya nelpon bos saya sama temen sound system. Saya ada masalah sama Hariri, kamu tolong set sound saya udah ngedrop. Saya bilang gitu, bukan saya nelpon siapa-siapa, saya nelpon bos, percaya bos saya gitu aja. Oke. Menurut Anda diinjak? Iya. Bagian mana? Bahu, kepala? Ya bagian ini, saya di bawah panggung. Leher? Iya. Oke. Dan menurut Anda pada saat itu apakah sudah maaf-maafan? Apakah sudah selesai masalahnya? Ya saya sudah selesai, tapi saya nggak tahu yang bikin ke YouTube, yang bikin kemana. Saya nggak tahu, saya orang kecil. Udah selesai apa belum nanya? Oke, tapi menurut Anda sudah selesai masalahnya? Ya saya udah, saya mah nggak tahu yang itu. Masalah hukum saya nggak tahu masalah hukum. Menurut Anda sudah selesai, tapi menurut Anda juga Anda tidak pernah teriak ya? Enggak. Dan Anda datang langsung minta maaf, tapi menurut Anda diinjak tuh ya? Iya. Oke, gimana nih Ustadz? Dari penjelasan dari Kang Tisnya sendiri, Anda... Kang Tis damang? Gitu. Gaya Kang Tis lebat karena TV. Jadi, tadi saya udah sampaikan ke Mas Dedi bahwa saya yakin Kang Tis tidak akan tahu apa yang saya lakukan saat itu persisnya karena Kang Tis tidak ngelihat. Kang Tis lebih di bawah. Yeah. Jadi betul ya Kang Tis, saya kesini, ya mungkin kalau Kang Tis kan nadanya seperti itu. Iya. Saya kesini juga bukan untuk adu argumen, betul kan? Betul kan? Bukan untuk adu argumen, betul? Bukan untuk debat, betul? Iya. Tapi saya kesini, saya ditanya, kemudian saya bercerita, Kang Tis ditanya dan Kang Tis bercerita. Dan pada dasarnya Kang Tis melakukan kesalahan dan saya melakukan kesalahan, betul kan? Iya. Kang Tis minta maaf ke saya dan saya juga minta maaf ke Kang Tis, betul nggak kan? Bukan, betul? Saya kesalahan apa saya? Hah? Kesalahan apa saya? Luar biasa. Maju. Di sini kayaknya Kang Tis belum merasa melakukan kesalahan nih, Ustadz Hariri. Gimana? Oh, nggak masalah ya sudah. Kalau memang Kang Tis nggak tahu posisi Kang Tis kesalahannya di mana, nggak masalah. Yang jelas saya yang salah, Kang. Kalau saya salah. Ya, gitu aja. Nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, Kang. Ya, saya tuntutan pekerjaan, saya kan jauh, jarak saya 20 meter, ini mah deket. Kan saya mixer Bapak di panggung, saya di belakang, 20 meter jaraknya. Saya tuh tuntutan pekerjaan, takut kedengeran gitu. Saya teh tuntutan pekerjaan, takut kedengeran sama Bapak gitu. Saya teriak, ya siapa? Boleh sedikit ilustrasi? Silakan. Tapi saya translate ke bahasa Indonesia. Tolong angkat sound control audio. Ini udah. Enggak, mungkin seperti inilah. Saat itu memang berteriak, tapi tujuan, saya boleh tebak sedikit, boleh? Ya. Kalau tebakan benar dan salahnya mungkin salah juga tebakan saya.
Saya menebak maksud Kang Tis adalah Kang Tis karena jaraknya jauh, lalu Kang Tis mengangkat nadanya Ya. agar terdengar dari jauh. Iya. Jadi bukan berteriak, tapi mengangkat suaranya. Iya, iya. Oke, ya, terima kasih. Oke. Tapi sampai detik ini intinya Kang Tis merasa tidak melakukan kesalahan ya, karena memang menjawab. Beda, ya. beda. Ada tadi Ustadz mengatakan ini udah gitu. Itu benar tidak ada kata-kata itu? Beda. Nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah udah. Pokoknya yang jelas, kalaupun Kang Tis kesalahan saya di mana itu kan bertanya. Berarti Kang Tis nggak tahu kesalahannya di mana. Nggak masalah Kang, saya nggak akan memaksa Kang Tis. Pokoknya gini aja, tugas saya adalah saya minta maaf ke Kang Tis dan saya minta maaf ke seluruh yang pernah melihat, yang pernah mempreview tayangan itu. Karena tidak berguna bagi saya untuk memperpanjang dan membuat ini berlarut-larut. Karena saya yakin dan percaya yang mengupload ini bukan Kang Tis, betul kan? Ya. Yang mengangkat ke YouTube bukan Kang Tis. Bukan, saya nggak tahu. Sangat percaya. Saya sangat percaya. Karena saya masih ingat kata-kata Kang Tis. Boleh saya potong. Kalau Kang Tis sampai detik ini merasa tidak salah, kenapa Anda minta maaf pada saat itu? Ya disuruh bapak kan saya suruh minta maaf. Disuruh bapak kan saya harus naik ke panggung. Berarti Anda minta maaf karena Anda takut? Iya, iya takut. Ya takut apa? Saya udah dipermaluin sama Maya masa kampung saya semua. Sebetulnya sih sebenarnya. Bener nggak saya pernah nanya gini Kang? Kang Ari iya nyungkelit te nyesa te, terus Kang Tis bilang henteu. Ya itu Ya. Pak. Maksudnya begini, Itu kalau saya nasional, translate, itu mah saya ya bilang saya Ini tidak. bersisa. Itu mah kan itu mah pen lihat teman-teman entis. Teman-teman Ya, entis. oke, baik. Mungkin ditahan dulu. I love you. Kita lanjutkan lagi nanti mungkin supaya bisa lebih clear lagi masalahnya. Kita lanjutkan lagi nanti. Oke, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Yang apa-apa, saya juga belum ustadz dan sebagainya. Nah, ini banyak nanya, kenapa kalau Anda mengatakan seperti itu, kenapa Anda menggunakan embel-embel nama kata ustadz berarti di depan nama Anda? biar bener-bener hitam putih ya. Saya putih deh, Mas Dedi hitam. It's really black and white. Betul. Yang menyimpan nama UST dalam singkatan atau sebutan lain itu masyarakat, bukan saya. Masyarakat ya. Ketika saya terjun ke bidang itu, kemudian mereka menyebut itu. Karena kalau di kampung, saya sebut kampung halaman, orang nggak menyebut saya Ustaz, tapi lebih dengan gaya bahasa daerah. Contoh seperti orang Jawa dipanggil Mas, atau orang Kalimantan mungkin dipanggil Abang. Kalau saya dipanggilnya Akang. Akang itu karena memang santri saya kan kecil-kecil, dipanggil Akang. Jadi maksudnya bahwa, Ustadz tersebut adalah pemberian masyarakat ya? Iya, dan saya pernah di beberapa kali, bukan beberapa kali, agak sering malah di stage, di jamaah ribuan, saya bilang jangan sebut saya Ustadz, karena agak aneh sebenarnya. Okay. Di Saudi Arabia, khususnya di Saudi, bahkan di negeri Timur Tengah lainnya selain Saudi, orang yang disebut Ustadz itu minimal doktor, S3. Dengan usia saya yang saat itu segitu, sebelum hari ini saya udah dipanggil Ustadz, sebenarnya agak aneh juga. Berarti kalau Anda mengatakan itu pemberian masyarakat, berarti hak masyarakat juga kalau misalnya dia tidak mau memanggil Anda Ustadz? Betul sekali. Betul ya? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Nah, mungkin saya langsung ke Kang Entis. Kang Entis, boleh saya tanya satu hal? Anda mengatakan bahwa Anda minta maaf karena Anda takut tadi, betul? Kenapa Anda takut? Saya udah salah gitu, takut saya ya benar-benar salah. Anda tadi mengatakan Anda tidak salah, tapi Iya takut aja gitu kan, dia maksa terus saya harus minta maaf supaya nggak ribut gitu. Oke, Anda minta maaf supaya tidak ribut. Iya. Oke, nah tadi Anda mengatakan ditanya sama Ustadz ini kaki, maksudnya apa itu? Ya, dia bilang, ini apa? Ini kaki. Kata saya, kata dia, ini apa? Kaki. Kata saya itu iya. Saya nggak tahu mau diginiin sama saya. Mau diinjekin sama saya, nggak tahu saya itu. Saya kan di bawah terus. Saya, kepala muka saya di bawah. Anda sejak tadi kalau saya dengar Anda menyebut Ustadz Hari dengan kata-kata dia, ya dia gitu. Anda memang tidak mau memanggil Ustadz atau bagaimana? Iya kan, ya maaf kan, ya ini kan sekarang lagi pasti, ya kakak dulu bapak kan di sana mah. Oke, baik. Nah itu betul kan? Betul kata Kang Entis. Iya. Jadi di kampung
Kalau Kang Tis itu kan daerah Cangkuang ya, pecahan Banjaran. Pecahan Banjaran. Kalau di Banjaran memang Kang Tis dan tetangganya itu nggak manggil Ustaz, manggilnya Bapak. Manggilnya Bapak. Kalau di kampung sendiri, masih Kabupaten Bandung sih, manggilnya memang Akang. Saya nggak dipanggil Ustaz. Tapi saya tetap panggil Ustaz aja. Ustaz sendiri pada saat mengatakan ini kaki itu maksudnya apa itu Ustaz? Kalau boleh tahu, biar jelas juga ke masyarakat ini, karena ditanya-tanya. Sebut seperti ini. Ketika saat itu saya menganggap bahwa Kang Tis itu nantang. Jadi kalau misalnya Kang Tis bilang itu kalau Kang Tis bilang Kang Tis nggak nantang, oke, itu terklarifikasi. Oh, berarti Kang Tis nggak nantang. Tapi saat itu saya beranggapan Kang Tis, saat itu harita, saya beranggapan Kang Tis nantang. Makanya saya bilang, jangan nantang, kaki saya lebih dekat. Berarti kalau saya bilang, ya. Oke, Pak Agus, kalau menurut Anda, apa yang terjadi sebenarnya? Kejadian komplain terhadap sound system itu bukan terjadi waktu kemarin saja sebenarnya. Kalau Pak Ustadz Hariri manggung atau ada acara tablik akbar seperti itu, saya juga sebelumnya pernah ngomong sama Tis, kalau tablik akbar Ustadznya Pak Hariri, saya merasa sudah tidak sanggup. Cuma anak buah saya bilang biar sama saya saja, Pak. Sebenarnya Anda mengatakan kalau tablik akbar Ustadznya Ustadz Hariri, Anda tidak sanggup. Betul. Kenapa begitu? Sebab sebelumnya pernah punya masalah saya, gitu. Sound system saya kebetulan belum sempurna, istilahnya waktu itu keadaan masih banjir, mobil saya telat datang, padahal hajatan itu di putra bibi saya cuma nyumbang sound saja dulu. Saya pasang sound system sebelum ini hampir Pak Hariri ngelempar mic. Lempar apa itu? Mikrofon. Saya bilang, dia bilang saya nggak pakai sound juga nggak apa-apa katanya. Padahal saya tuh nyumbang sama adik saya. Oke, ini jadi melebar nih, jadi melebar. Itu persoalan dulu, tapi udah terkubur sebenarnya. Oke, kalau sekarang menurut Anda? Saya nggak mau terulang lagi, makanya saya bilang nggak sanggup. Kalau Pak Ustadz Hariri, takutnya terjadi lagi seperti itu. Makanya waktu Tis menyanggupi, saya serahkan aja, biarin. Tapi waktu kemarin saya ditelepon sekitar pukul 10 atau setengah 11 lah. Dia bilang, Pak Agus kesini, Tis punya masalah dan Pak Hariri, Tis ngedrop, takut sound system makin kacau katanya gitu. Saya langsung berburu-buru ke lokasi. Begitu datang ke sana, saya tanya Tis, dia nyeritain garis besarnya seperti itu. Saya langsung emosi kan, terungkit kembali ke kesakitan saya dulu gitu. Saya langsung emosi, saya liatin Pak Hariri lagi ceramah sambil saya jalan ke pinggir panggung. Saya jalan mau ke belakang, Pak Hariri ngelihat saya, ngeliatin dia, melotot sama saya. Dia bilang, apa kamu lihat-lihat? Kalau dalam bahasa Sundanya, maon maneh melong wae ka urang gitu. Melang teu. Bukan saya yang lihat. Pak Hariri ngejawabnya gitu. Langsung dari mic itu, apa kamu lihat-lihat katanya. Kamu berani sama saya? Katanya gitu. Kemarin saya ke belakang aja langsung nanyain ke Pak Hariri, tanggung dia ngomong gitu. Saya tanyain, punya masalah apa dengan operator saya? Kata saya teh, Jung Kang Tis geus beres, didinya nyaho naon katanya. Didinya rek bela teman atau naon? Kata saya, bukan gitu Pak, takut saya ada masalah, kata saya teh. Saya langsung ke belakang. Kalau berani naik ke panggung, kata dia. Saya langsung aja ke belakang. Saya nggak mau ada masalah, kata panjang. Tapi begitu saya ke belakang, Pak Hariri justru ngomongnya aneh, kata menurut saya ya. Dia bilang, tuh kan lari ke belakang, nggak ada keberanian sama sekali. Saya langsung balik. Kamu, kata saya, kalau berani turun. Kata saya, sampai gitu saya kelewat emosi saya. Oke. Baik. Ustadz, nah, tolong dinetralkan lah. Gimana nih, biar sama-sama enak. Biar gimana, menurut Anda gimana? Walaupun tadi saya bilang ke Mas Dedi, really, Kang Tis udah ada di sini. Karena tadi saya belum ketemu, saya kira nggak jadi.
jujur ketika saya di calling ke sini, saya berharap saya tidak membela diri. Karena kalau saya membela diri, ini hanya akan memperkeruh. Kalau saya bicara sendiri, saya membela diri. Jujur, saya yang minta ke teman-teman kru Hitam Putih untuk menghadirkan Kang Entis. Saya yang minta. Saya bilang, saya bersedia di Hitam Putih asal ada Kang Entis. Kenapa? Jangan sampai saya ngomong sendiri dan membela diri dan menyudutkan Kang Entis. Jadi intinya, itu betul ya, memang Ustadz mau kalau ada Kang Entis. Jadi menurut Ustadz, saya pengen ada Kang Entis biar saya nggak ngebela diri. Oke, Anda dan saya tidak berharap ada yang lain selain Kang Entis. Oke, baik. Berarti menurut Anda sebenarnya Anda mengaku salah dan harusnya sudah selesai begitu ya? Bagi saya tidak penting untuk membela diri, karena yang paling penting adalah saya utamakan semuanya secara umum. Oke, baik. Jadi kalaupun saya sebutlah lupa dengan beberapa yang ditambahkan tadi yang melebar itu, oke lah, kalau memang itu salah, saya minta maaf. Gimana ini kalau ada permintaan maaf gimana ini? Saya balikan lagi ke Kang Entis. Mumpung ini live Hitam Putih ditonton oleh banyak penonton dan saya anggap ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Mungkin Kang Entis gimana? Saya minta maaf. Kalau buat saya begini lah, karena saya juga tidak mau ada kita berusaha untuk mendamaikan. Maaf ya kalau misalnya di luar ternyata ini memanjang dan sebagainya, sudah bukan tanggung jawab dari saya. Betul ya, Ustadz ya. Kalau misalnya sampai di luar memanjang silakan, tapi di luar tanggung jawab saya. Cuma saya ingin di acara saya mudah-mudahan tidak terjadi hal seperti itu dan kita tujuan. Mungkin Kang Entis boleh boleh maju ke depan, Kang Entis. Oke, baik. Di sini ada Ustadz Hariri, ada Kang Entis, mungkin bisa Oke. Jadi hampura itu artinya maaf. Dalam bahasa Sunda, maaf. Ya, yang bilang maaf siapa tadi? Siapa ya? Saya ya? Ya. Oh. Ces gula tuh. Ces. Oke. Oke, balik lagi saya boleh Mas? Silakan. Saya sepertinya bukan hanya ke Kang Entis dia minta maaf. Gak cukup deh kalau minta maaf ke Kang Entis saja. Saya minta maaf ke seluruh soundman yang ada di Indonesia, ke seluruh penyedia layanan perangkat suara di seluruh Indonesia. Karena Kang Entis ini punya keluarga dan keluarganya bukan hanya yang di rumah, tapi keluarga besar yang di karir yang sama. Jadi di Hitam Putih ini kesempatan baik buat saya, Muhammad Hariri Abdul Aziz, yang tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahan yang ada, saya ucapkan minta maaf kepada semuanya, bukan hanya ke Kang Entis, tapi ke seluruhnya yang ada di Indonesia. Oke, baik. Seperti saya katakan, saya tidak tahu apa yang terjadi karena saya hanya berusaha untuk menetralkan saja. Seandainya nanti di luar sana ini kasus memanjang lagi, bukan tanggung jawab saya, pasti bukan tanggung jawab dari tayangan saya juga. Tetapi mudah-mudahan setidak-tidaknya di sini bisa berjabat tangan ya, bisa berjabat tangan dan mudah-mudahan apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik di Hitam Putih ataupun di luar Hitam Putih nantinya. Baik, terima kasih banyak Kang Entis untuk hadir di sini. Ustadz terima kasih banyak Ustadz Hariri untuk hadir di sini. Jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.